Mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk membuat kostum itu. Kedua anak laki-laki, sebut saja mereka Johnny dan Max, selalu kreatif. Kadang-kadang mereka diolok-olok karena itu di sekolah, tapi mereka tidak peduli. Selama mereka memiliki satu sama lain, mereka bisa mengatasi apapun. Mereka adalah teman baik. Mungkin suatu hari nanti, mereka akan membuat benda-benda hebat bersama-sama dari beton dan baja. Tapi untuk saat ini, mereka bekerja dengan kardus. Proyek-proyek sebelumnya termasuk membangun roket dari karton di halaman belakang Johnny, seperti jenis yang mengirimkan manusia di bulan. Mereka juga membuat benteng kotak tidak seperti yang lain, lebih dari benteng kotak, jenis yang akan bertahan selama 100 tahun selama tidak hujan, tentu saja. Tapi semua itu rasanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan monster terowongan. Bagi dua teman muda itu adalah hal yang indah. Kostum monster kardus yang sepenuhnya diartikulasikan dengan cermat disatukan dari kotak, selotip, tabung kardus untuk lengan dan kaki, dan sedikit benang untuk menyatukan semuanya. Frankenstein, Dracula, Freddy Krueger, orang-orang palsu, layar perak itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan monster terowongan. Mereka bahkan memotong lubang mata di kepala dan menggambar mulut penggeram paling menakutkan yang mereka bisa tepat di bawahnya. Pembuatannya sudah selesai dan sekarang mereka siap untuk bermain. Johnny dan Max membawa kostum itu ke salah satu tempat favorit mereka di kota lokasi konstruksi breaker yang ditinggalkan. Bagi sebagian orang, itu akan tampak seperti tempat yang aneh dan berbahaya bagi dua anak untuk bermain. Tapi bagi Johnny dan Max, itu sempurna. Bagaimanapun mereka ada pada usia di mana mereka memiliki lebih banyak imajinasi daripada akal. Max akan menjadi orang yang mengenakan kostum itu. Johnny membantunya mengenakannya sepotong demi sepotong, menggunakan selotip ekstra dan benang jika perlu untuk mengikat semua bagian menjadi satu. Sedikit demi sedikit, Max menjadi monster terowongan. Transformasi selesai dan akhirnya saatnya permainan dimulai. Johnny berlari memegang tongkat sebagai senjata pertahanan, sementara Max mengejar. Dia bisa merasakan nafas panasnya sendiri di dalam topeng kardus. Anehnya itu menggembirakan. Dia mengeluarkan raungan mengerikan dan mengejar temannya, mengejarnya ke dalam pipa berukuran anak-anak dari sistem drainase air yang belum selesai. Itu lebih menyenangkan daripada apapun yang bisa mereka bayangkan. Max benar-benar mendalami perannya. Dia menerjang ke depan, meraih Johnny dengan sarung tangan kardusnya dan mencoba menyeretnya kembali ke terowongan sambil mengeluarkan geraman rendah dan serak. Johnny tertawa dan memukul Max dengan tongkatnya seperti seorang satria yang memegang pedang. Mereka berlari dan merangkak melalui terowongan. Teman terbaik menikmati waktu terbaik, membuat jenis kenangannya akan bertahan selamanya, dan dalam pengertian itu mereka benar. Sesuatu yang mereka buat hari itu akan bergema selamanya, tapi itu bukan sesuatu yang akan mereka lihat kembali dengan minat. Jika mereka tidak terlalu sibuk berlari melalui terowongan, Max dan Johnny mungkin menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka mungkin telah melihat bahwa meskipun saat itu baru pukul 3 di hari musim panas, langit mulai gelap. Itu mungkin tidak menyelamatkan mereka, tapi mungkin memberi mereka waktu untuk mempersiapkan apa yang akan datang. Max masih mengejar Johnny ke bawah pipa, masih sepenuhnya berkarakter sebagai monster terowongan. Tangannya terulur untuk meraih temannya yang melarikan diri. Ketika Johnny tersandung, Max berhenti untuk membantunya berdiri, tapi ada yang tidak beres. Ketika Max membantu Johnny berdiri, Johnny secara naluriah mendorongnya menjauh, seolah-olah itu bukan temannya lagi. Max tersandung ke belakang karena kaget dan ngeri. Dia bisa merasakan sesuatu berubah di balik karton. Dia tiba-tiba kesakitan, sebuah rasa sakit yang mengerikan, seperti ditarik dan disatukan kembali. Dia mulai berteriak. Itu adalah suara yang mengerikan, seperti paku di papan tulis. Johnny harus memegang telinganya saat teriakan itu semakin keras, tapi Max tidak bisa berhenti. Dia terlalu sakit untuk berhenti. Johnny menangis, dia tidak tahu apa yang terjadi. Hanya saja temannya sangat kesakitan dan sepertinya tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikannya. Bahkan Max tidak tahu lebih dari itu, tapi dia pikir itu pasti ada hubungannya dengan kardus itu. Rasanya seperti penuh dengan semut api, merangkak dan menggigit. Rasanya tubuhnya penuh dengan semut api. Dia harus melepas kardus itu sebelum menjadi lebih buruk, tapi dia tidak bisa. Kardusnya tidak mau lepas. Dia meraih topeng kardus dan mencoba melepaskannya dari kepalanya, tapi topeng itu tidak mau bergerak. Rasanya seperti dia menarik-narik kulit wajahnya sendiri. Dia tiba-tiba bisa merasakan semua yang menempel pada kardus seperti terhubung ke ujung sarafnya. Ketakutan dan kepanikan semakin memburuk dan dia terus berteriak. Itu adalah teriakan yang memekakan telinga dan merusak telinga. Dia tidak mengetahuinya, tapi listrik apapun dalam radius 200 meter sedang padam. TV mati, radio mati, mobil berhenti berjalan. Tak seorang pun yang tidak bekerja untuk organisasi SCP akan tahu mengapa. Saat itu bahkan belum pukul 3.30, tapi langit di atas tampak gelap seperti tengah malam. Max takut, tapi yang bisa dia lakukan hanyalah mengandalkan yang familiar. Dia menerjang ke depan dan meraih Johnny, menariknya ke dalam pelukannya yang gemetar. Apakah dia masih Max sekarang? Tidak, dia tidak berpikir begitu lagi. Dia adalah sesuatu yang lain sama sekali. Saat dia memegang temannya, Max mencoba memasukkan jarinya ke dalam topeng dan merobeknya. Mereka menembus karton, merobek lubang ke
dalamnya. Itu menyakitkan, tapi topeng itu tetap terpasang. Tidak ada jalan keluar. Dia memejamkan matanya hanya sesaat. Mungkin itu mimpi buruk. Mungkin dia bisa menghilangkannya. Tapi itu tidak hilang. Hanya dia yang hilang. Max tidak ada lagi. Hanya ada monster terowongan. Ketika Johnny bangun, dia bingung dan takut. Dia berada dalam kegelapan total, tapi dia bisa merasakan logam tua dari rel kereta api berkarat di bawah kakinya. Dia tidak ingat bagaimana dia sampai di sana, dan dia juga tidak ingat Max, bahkan wajah atau namanya. Tapi tidak apa-apa. Max juga tidak mengingatnya. Ketika Johnny yang ketakutan akhirnya menemukan jalan keluar dari terowongan kereta api tua yang entah bagaimana dia ditemukan, dia diselamatkan oleh layanan darurat dan dirawat karena dehidrasi. Karena keadaan yang sangat aneh dari kepergiannya dan kemunculannya kembali lebih dari 4.000 km jauhnya, wajar pergi organisasi SCP untuk memeriksa. Tapi mengingat Johnny tidak memiliki ingatan di mana dia berada sebelum teleportasi misteriusnya, semua yang mereka lakukan adalah dengan menyelidiki terowongan tempat dia muncul. Tentu saja mereka tidak menemukan apapun. Kasus ini ditutup tak lama kemudian dihapuskan sebagai semacam anomali spasial satu kali. Johnny diberi perawatan amnestik dan diintegrasikan kembali ke kehidupan normalnya. Dia tidak akan pernah ingat pertemuannya dengan monster terowongan, tapi banyak yang akan selama beberapa dekade dan masa yang akan datang. Akan ada cerita dan kesaksian yang tersebar dari semua orang. Pekerja pemeliharaan melakukan perbaikan listrik di terowongan kereta bawah tanah, pekerja saluran pembuangan membersihkan penyumbatan di pipa, pekerja jalan memperbaiki aspal di jalan bawah tanah. Tantangan menjadi agen lapangan organisasi SCP seringkali memisahkan petunjuk asli dari legenda urban dan cerita seram. Tapi detailnya di sini terlalu mirip dan spesifik. Lagi pula itu akan menjadi hal yang aneh untuk dimanipulasi. Tumpukan kardus tua berjamur berdiri dan berlari ke arahmu. Tapi lebih aneh lagi, insiden dan pertemuan ini terjadi di seluruh Amerika Serikat. Dengan satu-satunya kesamaan adalah bahwa semuanya terjadi di terowongan atau struktur seperti terowongan. Organisasi tidak tahu apakah mereka berurusan dengan satu entitas atau banyak. Faktor aneh lain yang mereka amati adalah bahwa kadang-kadang orang-orang yang bertemu dengan monster terowongan kembali muncul di terowongan yang sangat jauh dari tempat mereka pertama kali bertemu dengannya. Sejauh yang diketahui organisasi, selain mengangkut mereka dalam jarak yang sangat jauh, itu tidak pernah benar-benar melukai korbannya. Tapi, menurut seorang pekerja saluran pembuangan Boston, Gus Zagarella, ketika monster terowongan menaruh tangan kardusnya padanya, dia merasakan rasa paranoia dan ketakutan yang paling mendalam. Dia menggambarkannya sebagai perasaan seperti 1000 mata dalam kegelapan melihatmu mati. Kemudian, dia berkedip dan dia terbangun di jembatan Arizona, kira-kira 6 jam kemudian. Setiap orang yang melaporkan pengalaman serupa dengan monster terowongan, ditahan, ditanyai, dan diberikan amnestik oleh organisasi. Akhirnya mereka mengumpulkan cukup data pada pertemuan sebelumnya untuk secara akurat memprediksi terowongan berikutnya yang akan disinggahi oleh monster terowongan di dalamnya. Gugus tugas taktis baru dibentuk untuk mengamankan makhluk itu. GTTNU-4 juga dikenal sebagai pemotong kotak. Apa yang tidak mereka duga ketika mereka akhirnya melawan makhluk itu adalah bahwa itu tidak lebih besar dari seorang anak manusia. Itu bukan mimpi buruk besar yang tinggal di terowongan. Bahkan setelah beberapa dekade ini, monster terowongan tidak lebih dari seorang anak kecil yang ketakutan dan kesepian. Dia menggeram, mencoba dan gagal untuk mengintimidasi para anggota GTT tangguh ini dan menyebut dirinya sebagai monster terowongan. Ketika mereka tidak bereaksi dengan ketakutan dan keterkejutan seperti yang lainnya, dia menjadi tenang. Mereka dapat menangkapnya dengan damai dan membawanya ke lokasi 54 untuk pengujian dan penahanan. Sintan X awal menemukan bahwa kostum kardus tidak hanya menyatu dengan bocah itu, tapi juga mengubahnya sepenuhnya. Di bagian dalam dia dipenuhi dengan salinan karton kasar dari semua organ internal utama, dengan pembuluh darah dan ujung serafnya terbuat dari potongan benang berwarna. Mereka tidak dapat menemukan informasi tentang siapa anak itu dulu, apakah dia pernah menjadi anak laki-laki, dan dia diberi sebutan SCP-3663. Untuk mengetahui lebih lanjut, salah satu peneliti terkemuka pada kasus SCP-3663, peneliti Doyle, memutuskan untuk melakukan wawancara dengan monster terowongan. Ini adalah satu-satunya wawancara dengan makhluk itu hingga saat ini karena tekanan emosional yang ditimbulkannya pada makhluk itu. Ketika ditanya tentang identitasnya, dia hanya menjawab monster terowongan. Ketika ditanya mengapa dia menyerang dan memindahkan orang ke lokasi yang berbeda, makhluk itu menjawab, monster terowongan menangkap orang. Itu aku monster terowongan. Saya menangkap orang dan membawa mereka ke terowongan tempat saya tinggal. Di terowongan pipa. Aku adalah monster terowongan. Saat wawancara berlangsung, monster terowongan menjadi semakin kesal sampai mulai menangis melalui wajah kardusnya. Akhirnya berpuncak pada tangisan di antara isak tangisnya. Tolong, saya tidak ingin bermain lagi. SCP-3663 hanya merasa nyaman di dalam terowongan dan akan berteleportasi saat stres jika terkurung di tempat lain. Dengan demikian, ruang penahanannya secara teknis adalah terowongan pemeliharaan di bawah lokasi 54, di mana itu
pun tampaknya telah menjadi rumah bagi dirinya sendiri. Kadang-kadang, jika mengalami ketakutan, luka, atau stres, dia mungkin termanifestasi dan muncul di terowongan di tempat lain. Pada saat itu, memotong kontak dikerahkan untuk menangkap 3663 sekali lagi dan membawanya kembali ke lokasi 54. Sejauh ini, hanya ada satu kelolosan tahanan besar dengan SCP-3663, tapi itu sedikit lebih mematikan daripada yang kamu harapkan untuk makhluk syukuran anak laki-laki yang terbuat dari karton. Monster terowongan melarikan diri dari terowongan lokasi 54 dan mulai meratap kesakitan. Itu mengamuk, menyerang staf di sekitarnya dan menghancurkan bagian-bagian fasilitas. Siapapun yang mendengar ratapan monster terowongan melaporkan bahwa mereka sangat terganggu secara psikologis. Selama 4 jam mengamuk, monster itu juga mencoba beberapa kali untuk menghancurkan dirinya sendiri dengan berbagai peralatan, tapi tidak berhasil. Setelah SCP-3663 ditangkap kembali, 2 anggota yang meninggal ditemukan dari tempat kejadian. Otopsi menunjukkan penyebab kematian adalah penumpukan residu kertas dan bubur kayu di semua pembuluh darah utama mereka, serta sinus, saluran telinga, dan sebagian besar sistem pencernaan dan pernafasan. Sejumlah anggota staf lainnya ditemukan telah terpengaruh pada tingkat yang lebih rendah, tapi diperkirakan akan pulih sepenuhnya. Apa yang memicu ledakan eksplosif dan mematikan ini? Bahkan monster terowongan itu sendiri tidak tahu jawaban dari pertanyaan itu, tapi kami tahu. Pada saat yang sama, seorang pria berusia 79 tahun meninggal karena sebab alami setelah menjalani kehidupannya benar-benar biasa-biasa saja. Nama pria itu adalah Johnny. Sekarang, tonton SCP-1762 Kemana Para Naga Pergi dan SCP-3999 Saya Adalah Pusat dari Segala Sesuatu Yang Terjadi Pada Saya untuk anomali yang lebih tragis dan menakutkan dari SCP terungkap.